Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, abai wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur kepadanya. Kita mesti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita mesti harus selalu bersyukur? Jawaban sederhananya adalah karena memang Allah masih selalu berikan kita nikmat. Ketika kita sadari bahwa hidup ini tidak pernah lepas daripada nikmat Allah, Allah selalu dan selalu kasih kita nikmat, maka syukur pun jangan kapan-kapan. Syukur itu jangan kadang-kadang. Saya ulangi, ketika Allah masih selalu memberikan kita nikmat, maka kita juga harus selalu bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah ketika kita jadikan nikmat yang Allah berikan untuk taat, tunduk, patuh kepadanya, beribadah kepadanya, itu syukur. Sedangkan orang kufur adalah ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, namun dengan nikmat itu malah dia bermaksiat kepada Allah. Itu kufur. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kelak di hari akhirat, setiap nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita semua akan dipersoalkan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kamu akan ditanyakan, latus'al, terhadap apa akan dipersoalkan? 'Anil na'im, bukan 'anil ni'mah saja. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak menggunakan bahasa tunggal, ni'mah, tapi jamak. Na'im, jamak dari ni'mah. Berarti apa? Setiap nikmat, apapun pemberian Allah berupa nikmatnya, latus'al, kita akan ditanyakan. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu mempertanggungjawabkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan ini Allah pertemukan kita, dan ini adalah bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Saya pribadi Sayuti Ambia, berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam, yang mana kami berempat bersama anak saya satu dan juga ditemani oleh dua kawan saya, perjalanan dari Nanggro, Aceh Darussalam selama 6 hari, perjalanan darat pakai mobil. Alhamdulillah, kami bersyukur sampai ke kota Denpasar ini, ke Bali ini. Semoga pertemuan ini menjadi pemberat amal timbangan amal kebaikan kita insyaallah di akhirat kelak. Semoga pertemuan ini menjadi sebab nanti Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, ya, bagaimanapun keadaan kita di dunia, semua kita diberikan jatah dengan dunia ini S3. Saudaraku, bahwa dunia ini Allah semua kasih jatah kepada kita berapa? S3. Apa itu? Dunia itu S pertama sekali, nggak 2 kali dia. Dan dunia S2, apa itu? Sementara, nggak lama. Kalau Rasulullah bersabda apa? Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 umur umatku. Dunia S pertama sekali, nggak 2 kali. Dunia S2 yaitu sementara, nggak lama, dan dunia pasti akan berakhir dengan S3. Sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti apa Pak? Bukan pasti mati. Pasti akan merasakan kematian. Beda Pak, pasti mati dengan pasti akan merasakan kematian. Coba kita ilustrasikan, kita umpamakan ke makanan, ya. Kue, masakan misalnya. Definisi dari merasakan makan
Itu perlu nggak kita mengunyah makanan? Perlukah kemudian kita telan makanan untuk mencicipi suatu makanan? Nggak perlu ya. Definisi makan bagaimana kalau makan? Makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut dengan berkali-kali kunyah, kemudian makanan itu kita telan. Itu adalah definisi untuk makan. Sedangkan untuk merasakan makanan, perlu kita mengunyahnya? Perlu kita menelan makanan? Nggak perlu Pak ya? Nggak perlu. Pertanyaannya, orang yang merasakan makanan, mencicipi makanan, apakah sudah dianggap makan? Belum tentu dianggap makan, betul? Setuju ya? Nah, jadi mari sama-sama kita lihat bagaimana Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan tentang kematian. Allah membahasakan tentang kematian bukan pasti mati, tapi pasti akan merasakan kematian. Karena kalau pasti mati itu terkesan bahasanya itu kasar, dan bahasa itu pernah dilontarkan oleh Aristoteles, orang-orang Darwinism juga, orang-orang komunis. Mereka mengatakan apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Karena keyakinan mereka bahwa setelah mati ya mati, nggak lagi ada kehidupan. Beda dengan kita orang Islam, beda dengan Al-Quran ketika membahasakan tentang kematian. Allah membahasakan bukan pasti mati, tapi pasti akan merasakan kematian. Pertanyaannya tadi, apakah merasakan mati dianggap mati? Merasakan makan, apakah dianggap makan? Tidak. Merasakan kematian, berarti apakah mati? Nah, inilah perlu pengkajian. Ternyata dalam keyakinan kita yang memiliki al-aqidah as-sahihah, yang memiliki akidah yang sahih, bahwa keyakinan kita orang Islam yang benar, setelah kematian itu akan ada kehidupan. Makanya dari itu Allah tidak bahasakan pasti mati. Karena kalau seakan-akan pasti mati itu titik. Tapi Allah membahasakan pasti akan merasakan kematian, berarti cuma disuruh rasakan kematian. Karena akan ada kehidupan di alam berikutnya. Kita akan ada alam berikutnya. Alam apa namanya? Alam barzakh. Apa alam barzakh? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada satu laut, dua jenis airnya, satu tawar, satu asin. Namun mereka bertemu tanpa saling bercampur, yaltaqiyan. Mereka bertemu, tapi tidak bercampur. Kenapa? Barzakhun. Nah, disinilah kita ketahui beberapa kalimat barzakh dalam Al-Quran. Barzakhun la yabghiyan. Ada pembatas. Barzakh berarti apa? Pembatas. Nah, makanya dari itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur, alam barzakh itu bukan alam akhir dari kehidupan manusia. Maka salah kalau kita berbasa-basi ketika kita melaksanakan sholat jenazah misalnya. Sebelum melaksanakan sholat jenazah ataupun setelah melaksanakan sholat jenazah, kita berbasa-basi di hadapan para jamaah. Para jamaah semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, setelah kita menyelesaikan prosesi fardu kifayah penyolatan jenazah, maka mari sama-sama kita hantarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Betulkah itu terakhir? Dan betulkah itu istirahat? Belum tentu istirahat dan bukan akhir. Karena Rasulullah bersabda apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari akhirat. Faman naja, siapa saja yang selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka yang kehidupan setelahnya dan setelahnya akan lebih mudah. Faman lam yanju, dan siapa saja yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, sedangkan orang yang tidak selamat dari alam barzakh, dari alam kubur, kehidupan berikutnya akan lebih berat. Di sini kita ketahui bahwa alam barzakh bukan alam akhir, tapi malah pertama. Maka dari itu Pak, mari sama-sama kita persiapkan diri di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini. Karena dunia berapa tadi?
dunia S3, dunia sekali nggak dua kali, dunia S2 sementara nggak lama, dan dunia pasti akan berakhir dengan S3 sakaratul maut. Maka saudaraku, nanti kita akan menghadapi ujian yang maha dahsyat. Aneh, tapi itu nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kita bayangkan ketika kita ujian di waktu sekolah dulu, waktu kita di bangku sekolah dulu, ataupun di saat kita kuliah dulu di kampus. Kapan kita tahu soal ujian? Kapan seorang murid, siswa, mahasiswa, santri, dia mengetahui soal ujian yang akan ditanyakan? Kapan? Di hari ujian. Bahkan guru pengawas sekalipun, dia tidak tahu apa soal ujian yang akan ditanyakan kepada peserta ujian, karena soalnya disegel. Kan gitu kan, waktu UAN dulu itu. Apalagi kalau kita ingin tahu jawabannya apa, toh soalnya aja kita belum tahu. Itu ujian di saat kita sekolah. Tapi beda dengan ujian di alam kubur. Bagaimana bedanya? Ujian di alam kubur, bocoran soalnya sudah diketahui oleh kita semuanya. Sudah ada bocoran soal dari Nabi Muhammad SAW. Saya yakin yang berhadir di subuh ini, semua kaum muslimin dan kaum muslimat tahu sudah soal ujian yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Marabbuk, siapa Rabbmu? Marrajulul ladzi bu'itsa fiikum, dalam sebuah riwayat, siapa laki-laki yang pernah menjadi rasul di tengah-tengah kalian? Ataupun man nabiyuk, siapa nabimu? Ya gitu kan? Semua kita pada tahu soalnya, sudah ada bocoran soal dari Nabi, dan semua kita sudah bisa menjawabnya. Jawaban yang benarnya sudah kita persiapkan. Namun yang anehnya, tidak semua yang sudah tahu soal ujian di alam kubur dan yang sudah mempersiapkan jawaban yang benarnya, semua mereka nanti bisa jawab. Belum tentu semua bisa jawab. Ini yang anehnya. Padahal soalnya sudah tahu kita sebelum ujian apa yang akan ditanyakan. Jawaban yang tepat, yang benarnya pun sudah kita persiapkan. Namun di hari H nanti, ketika kita berada di alam kubur nanti, ketika malaikat bertanya, tidak semua kita mampu menjawab setiap pertanyaan malaikat itu. Limadha? Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut dikunci, ditutup. Kalau mulut sudah ditutup, apa yang berbicara di hadapan Allah? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan yang akan berbicara di hadapan kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan jadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang tangan dan kaki lakukan. Makna tangan dan kaki di sini para ulama mufassirin menyampaikan apa? Makna tangan dan kaki amal perbuatan. Jadi yang menjawab ternyata bukan mulut lagi, bukan semudah yang kita bayangkan. Marabbuk, Allahu Rabbi, mudah sangat. Ternyata yang menjawab adalah amal kita. Apakah kita bertauhid kepada Allah? Maka kita akan mampu menjawab Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Apakah kita mengikuti sunnahnya semasa hidup? Apakah kita melakukan bid'ah? Apakah kita melakukan sunnah atau malah melakukan kebid'ahan? Amalan-amalan yang tidak disunnahkan? Di saat itulah kita menjadi penentu bisa atau tidak bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu. Bagi yang mengikuti sunnah Rasul, dia akan mampu menjawab Muhammad Rasuli. Bagi yang pelaku-pelaku bid'ah, gak bisa jawab. Gitu. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting hari ini apa? Ayo kita membenah diri. Ayo kita bertobat bareng. Memohon ampun kepada Allah. Ya, taubat itu jangan nanti-nanti. Karena nanti keburu mati. Taubat itu jangan kapan-kapan, karena nanti keburu dikafani. Hari ini kita berada di atas tanah, tapi suatu saat nanti tanahlah yang akan berada di atas kita. Maka mohonlah ampun sebelum ditimbun. Bertobat kita sebelum masuk kubur. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kita di dunia. Masih ada waktu untuk membenah diri. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
akan ada nanti di hari akhirat kelak yang mereka itu kaum-kaum yang menyesal, sangat menyesal, dan mereka ingin meminta kepada Allah, qala rabbirji'uni. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah fima taraktu. Mereka berkata di hadapan Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa beramal soleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata apa? Yaqul ya laitani, alangkah seandainya aku qaddamtu li hayati, mempersiapkan, mempersembahkan, memperbanyak amal untuk kehidupan akhiratku ini, menyesal. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anak kalian membuat kalian itu lalai dengan keduanya dari an dzikrillah, dari mengingat Allah. Saudaraku, coba kita perhatikan ayat ini. Itu ayat yang menjelaskan tentang tipikal karakteristik dari kehidupan orang-orang kaum munafikun dalam Al-Quran. Karena surat ini, ayat yang kami bacakan ini terdapat dalam surat Al-Munafikun. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, kalian jangan seperti orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Mereka hidupnya lalai dengan dunia, mereka lalai dengan harta dan anak-anak mereka, sampai mereka tidak berzikir kepada Allah. Apa makna tidak berzikir di sini? La ilaha illallah, gitu. Itu zikir. Subhanallah, subhanallah. Ya, itu zikir juga. Tapi tidak seperti zikir yang dipahami, yang didefinisikan oleh kaum-kaum sufisme. Orang-orang sufisme ya zikir ya teriak-teriak ya, kemudian dengan cara bergoyang-goyang. Bukan itu yang dimaksud dengan oleh ayat ini. Ada 3 makna zikir setidaknya dalam Al-Quran. 3 makna zikir secara umum. 3 makna zikir secara besar, garis besarnya. Yang nanti kita akan coba memahami ayat tadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Apa makna zikir? Pertama adalah zikrullah itu as-shalah. Zikir itu apa, Pak? Salat. Maka Allah dalam Al-Quran surat Toha, Allah mengatakan apa? Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Jadi salat itu zikir. Maka ketika kembali ke ayat surat Al-Munafikun ayat 9 tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Maksudnya berarti yang pertama dari salat. Hari ini sibuk dengan duniawi, sibuk dengan harta, dengan anak-anak. Kenapa harta dan anak-anak dikawinkan, disandingkan? Karena para ulama mufassirin mengatakan orang cari harta untuk membahagiakan anak, untuk kebutuhan anak. Orang kalau udah sibuk dengan anak, dia harus cari uang. Ya gitu. Sampai nggak sholat. Saudaraku, kita berapa kali mendengar takbir Allahu Akbar setiap hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali kita mendengarnya? 50 kali. Bukan 5 kali. Setiap hari orang Islam mendengar kalimat Allahu Akbar dikumandangkan di masjid-masjid 50 kali, bukan 5 kali. Coba kita hitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 4. Nanti setelah hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 6. Azannya 6. Coba kita lihat di iqamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2, 8. Qad qamatis shalah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah 2 lagi, 10. 10 kali 5, 50. 50 kali setiap hari kaum muslimin mendengar Allahu Akbar, tapi masih saja ada orang yang memperkecil Allah, memperbesar dunia, memperbesar HP, memperbesar televisi, memperbesar kantor, memperbesar apel, memperbesar meeting, ya, memperbesar apa lagi? Memperbesar istri, memperbesar dapur. Yang intinya mereka tidak membesarkan Allah. Dalam artian apa? Dia tidak tergugah hatinya untuk menuju masjid membesarkan Allah dengan sholat. Beda tapi dengan di sini, Pak. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah melihat suasana di Denpasar ini, hampir setiap masjid yang kita kunjungi penuh sholat subuhnya. Saya yakin kalau memang sholat subuh itu penuh, apalagi sholat yang lain, ya Masya Allah ini Bali. Kami malu terkadang jadi orang Aceh. Ya Pak Jun, ya Pak Junaidi, ya. Ini saudara saya dari Sabang nih, orang Aceh juga, ya. Sudah lama Pak, ya, 42 tahun Pak ya sini, ya. Ya. Jadi beda Pak dengan KBD Aceh. Aceh cuma ya Masya Allah lah dari segi infrastrukturnya, masjidnya luar biasa, megah-megah, besar-besar. Ini Pak, kalau di Aceh yang seperti ini, musola di tempat kami sebesar ini musola nih. Jadi musola itu besarnya seperti ini, bahkan di beberapa tempat, banyak tempat bahkan. Masjid Pak, bagaimana itu? Kalau ini musola sebesar ini, bagaimana masjid? Megahnya luar biasa. Tapi jangan tanyakan bagaimana orang sholatnya. Nah itu, orang sholat bermasalah. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, walaupun 50 kali kita mendengar Allahu Akbar, tetap masih banyak yang membesarkan yang lain-lain. Mungkin wajar tsunami datang ke Aceh itu. Besok, ya, besok itu 26 Desember. 26 Desember itu apa? Bagi kami orang Aceh itu sangat sakral itu hari itu tuh. Hari yang memang diliburkan. Pemerintah meliburkan hari ataupun tanggal 26 Desember. Karena di 26 Desember itu terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Tsunami. Namun sebelum tsunami apa? Gempa. Seandainya Allah tidak berikan tsunami, cukup dengan gempa saja sudah luar biasa. Porak-poranda Aceh hancur lebur dengan gempa saja itu. Disusul dengan tsunami yang luar biasa. 300.000 jenazah yang bisa dievakuasi. 300.000 yang bisa dievakuasi. Belum lagi yang tidak bisa dievakuasi, yang sudah ditelan air, ya, tenggelam, ada yang sudah tertimbun dengan bangunan. Banyak sangat jenazah. Kami tapi tetap berhusnuzon kepada Allah. Karena apa? Setiap musibah pasti ada 3 makna. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, musibah itu ada 3 makna. Apa itu? Terkadang maknanya adalah ujian untuk orang beriman biar dia lebih meninggi imannya, biar naik kelasnya, itu kan. Musibah yang kedua adalah teguran atau peringatan bagi orang-orang yang lalai biar dia taubat. Dan yang ketiga memang makna dari musibah adalah azab. Dan kami berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah tsunami, gempa dan tsunami Danggro Aceh Darussalam 26 Desember 2004 itu adalah bahagian daripada ya ujian, atau minimal itu juga adalah teguran Allah. Biar kami bertaubat orang Aceh ini. Jangan main-main dengan Islam, betul? Karena apa? Kita nggak usah main-main dengan hidup, karena suatu saat orang yang main-main dengan hidup, hiduplah yang akan mempermainkannya. Ya itu Pak. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Makna zikir pertama apa tadi? Salat. Makna zikir yang kedua apa? Ta'limul Quran ataupun ta'lim, talabul ilmi. Jadi zikir itu bukan sekedar subhanallah subhanallah walhamdulillah, itu juga zikir. Namun makna zikir dalam Al-Quran dan Sunnah juga adalah ternyata zikir itu adalah pengajian, ta'lim, halaqah-halaqah ilmu. Kenapa pengajian halaqah-halaqah ilmu itu dikatakan dengan zikir? Karena di tempat itulah kita akan diingatkan tentang Allah. Maka majelis ilmu itu majelis zikir. Zikir apa? Zikir tentang Allah. Maka jangan sampai harta dan anak-anak kita lalai kita dengan keduanya, sampai kita nggak mau belajar agama, sampai kita nggak mau bermajelis ilmu. Karena orang yang tidak mau bermajelis ilmu, dia adalah orang yang tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dia adalah orang-orang yang telah lalai dari mengingat Allah. Yang ketiga, makna zikir adalah
Al-Quran. Itu zikir paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Khuzaimah, afdhalul dzikri huwal Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Makanya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku. Apa berzikir di sini? Nanti akan kita ketahui di ayat selanjutnya. Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatanku di sini adalah Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maksudnya lah berpaling dari Al-Quran. Bagaimana orang yang berpaling dari Al-Quran? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kehidupannya akan diberikan dengan kehidupan yang sempit. Banyak masalah. Hidup tanpa Quran ini kacau. Gelap di mana-mana. Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Ketika hidup tanpa Quran, hidup tanpa cahaya, kegelapan. Sempit hidupnya, kata Allah. Sempit di dunia, sempit di alam kubur, dan sempit sampai ke akhirat. Seperti itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya sempit. Apakah sudah titik? Belum titik, masih koma. Allah melanjutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, mereka akan dijadikan mata-mata mereka itu buta. Ini hati-hati ini. Orang yang nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah mempelajari Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran tanpa pengamalannya juga, maka orang itu akan dibutakan matanya oleh Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak mereka dibangkitkan dari alam barzakh dalam keadaan mata-mata mereka itu buta. Kemudian mereka protes, kaget, dan menyampaikan di hadapan Allah, ya Rabbku, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau hari ini bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan kami dahulu bisa memandang, bisa melihat. Allah kasih jawaban di ayat berikutnya, qala kadzalika atatska ayatuna. Bukankah kami dahulu telah memberikan ayat-ayat kami kepada kalian, Al-Quran? Bukankah kami dulu telah menurunkan Al-Quran kepada kalian? Telah mendatangkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kalian. Fanasitaha. Kenapa kalian abai? Kenapa kalian melupakan Quran? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah mengatakan apa? Maka pada hari ini kami pun akan mengabaikan kamu. Kami pun akan mengabaikan kalian. Jadi orang-orang yang abai dengan Quran, Allah akan mengabaikannya di akhirat. Sedangkan orang yang peduli dengan Quran semasa hidup dunia, Allah akan peduli dengan kita di akhirat. Itu makna zikir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Maknanya apa? Jangan sampai lalai dari salat, belajar agama, dari Al-Qur'an. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang juga tersibukkan dengan harta dan anak-anaknya sampai enggak pikir akhirat lagi, maka faulaika humul khasirun. Mereka akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di ayat selanjutnya Allah juga berfirman apa? Jangan kita seperti orang munafik. Salah satu ciri-ciri orang munafik apa? Mereka adalah orang yang pelit. Boleh baca dalam Quran surah An-Nisa, dalam Quran surah Al-Maidah, Allah jelaskan banyak sangat, Al-Baqarah juga ya. Banyak sangat ciri-ciri orang munafik, tipikal-tipikal orang munafik. Di antara tipikal orang munafik itu adalah mereka pelit. Mereka itu sangat sulit menginfakkan hartanya. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, wa anfiqu. Karena ini waw di sini waw ataf yang menghubungkan perintah sebelumnya. Pernyataan sebelumnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Wa
anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Dan mereka akan berkata, yang mati-mati nanti, yang tidak bersedekah, yang enggak pernah bersedekah, yang pelit-pelit, ketika udah mati mereka berkata apa? Ya laitani. Mereka berkata, alangkah. Qala rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib. Seandainya, sekiranya engkau menunda kematianku sejenak saja, tunda ya Allah. Tolong tunda ya Allah, sejenak saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa, biar aku bisa bersedekah. Wa aku minas solihin, supaya aku menjadi orang soleh. Jadi kenapa ayat ini ditutup fa aku minas solihin setelah bab sedekah? Seakan-akan isyaratnya apa? Belum dikatakan orang soleh kalau masih pelit. Maka ayat ini wa aku minas solihin, biar aku jadi orang soleh. Bagaimana orang soleh? Yang amfiqu, yang mereka bersegera dalam berinfak. Karena orang munafik itu sulit berinfak. Kenapa di sini bukan mereka meminta kepada Allah untuk hidup di dunia yang kedua kali, untuk sholat misalnya, untuk ibadah-ibadah yang lain? Kenapa dispesifikkan oleh Allah di sini mereka meminta kepada Allah? Yaitu supaya dikembalikan ke dunia untuk berinfak, karena mereka sadar pada saat itu ternyata infak sedekah itu jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara seperti itu dulu ya pengajian kita yang bisa kami sampaikan. Ingat bahwa hidup kita sangatlah singkat, dan kita pasti masih banyak ya amalan yang harus kita ya persiapkan untuk akhirat kita kelak. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di samping itu pula banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betul? Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam adalah pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah orang yang bersegera dalam taubat. Makanya dari hadis ini kita ketahui bahwa setiap kita pasti pernah berbuat salah. Kalau ada orang yang mengaku, yang menganggap dirinya tidak pernah berbuat salah, maka di saat itu dia sedang bersalah. Saya ulangi, kalau ada orang yang merasa diri aku nggak pernah salah, aku nggak pernah berbuat dosa, maka di saat seperti itu dia sedang salah. Salah karena dia mengatakan dirinya tidak pernah salah. Karena apa? Kita ini manusia, bukan malaikat yang selalu benar. Kita ini manusia, ya, bukan juga setan yang selalu salah. Kita adalah manusia yang hidup di antara keduanya. Ada kalanya kita benar, ada kalanya kita salah. Maka sadar akan kesalahan itu sangat utama. Semoga nanti pada hari kiamat kelak Allah mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah habis waktu? Oke, baik. Sesi tanya jawab sudah berakhir ya, 15 menit lebih. Iya. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas penyampaian kajiannya. Sama-sama. Kita cukupkan, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.